Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum hadzal yaum? Alhamdulillah nahnu bil khair. Madza darsunal an? Darsunal Ya. Qabla an nabda'a darsana hadzal yaum hayya bina naqra'ul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekarang Ibu absen dulu. Hidayah hadir. Misda Nurlaili Yulia Rahma Nur Hasanah. Iya. Berikutnya, dalam mempelajari bahasa Arab itu siapa yang tahu kenapa alasannya kita mempelajari bahasa Arab? Bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tentu untuk bisa memahami Al-Quran dan memahami hadis-hadis Rasul SAW, kita perlu mempelajari bahasa Arab. Terutama yang penting itu adalah bisa membacanya. Nah, penting sekali kita bisa membaca huruf-huruf atau bacaan-bacaan dengan bahasa Arab, karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan memahami hadis-hadis kalau kita tidak memahami, minimal bisa membaca bahasa Arab. Nah, berikutnya kembali kita melakukan ice breaking. Nah, ice breakingnya hari ini ada gerakan dan ucapan yang Ibu ucapkan, dan ada gerakan pasangannya. Kalau Ibu mengucapkan kata itu, maka gerakannya harus pas. Gerakannya, ucapannya seperti ini, caranya seperti ini. Kalau Ibu ucapkan Marina, begini. Kalau Ibu ucapkan menari, berarti kayak ini. Di atas, begini. Menara, begini. Jadi kalimatnya Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Nah, seperti itu. Nah, Marina menari begini, menari di atas menara. Nah, seperti itu. Kita mulai. Marina di atas menara, menari, Marina. Iya. Berikutnya, mengulang pembelajaran kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang makna-makna atau mufradat-mufradat terkait dengan ar-riyadhah. Terkait dengan ar-riyadhah. Kita mengulang pembelajaran yang telah lalu. Siapa yang ingat mufradat atau kosakata apa saja yang kita pelajari di pembelajaran yang terdahulu? Silakan. Saya Bu. Ya. Bahas artinya berenang. Iya. Siapa lagi? Iya. Siapa lagi? Iya. Iya. Sahih. Alhamdulillah. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang rencananya insya Allah kita capai pada hari ini. Yang pertama, coba perhatikan di sini. Setelah membaca teks qiraah, siswa mampu menerjemah teks qiraah tentang topik ar-riyadhah dengan baik dan benar. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa mampu perhatikan dulu di teks itu, di teks yang ada di sini juga bisa diperhatikan. Akan Ibu bacakan. Ar-riyadhah. Ar-riyadhatu hiyan nasyatul badaniyul mustamirru awil harakatul badaniyatul mustamirratu litahsinis sihhah. War-riyadhatu min ususi wiqayatis sihhati wal muhafazati 'alaiha. Nah, di teks ini silahkan dulu bertanya tentang mungkin ada hal-hal yang belum dipahami.
Silahkan siapa yang ingin bertanya terkait dengan teks yang Ibu bacakan tadi. Ya, silahkan. Al-harakatul badaniyah itu artinya aktivitas badan. Aktivitas atau gerakan-gerakan badan. Siapa lagi? Iya. Sekarang kita bagi kelompok, 3 kelompok saja, 5 orang. Silahkan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. 5 orang di situ, 5 orang di sini, dan 5 orang di sini. Silahkan. Sekarang kita akan menerapkan langkah-langkah membaca agar mudah difahami dan lengket di ingatan kita. Nah, jadi memahami teks bacaan berikutnya bisa selain memahami juga kita akan ingat sampai nanti tentang apa yang kita baca. Insya Allah ini usaha kita untuk menerapkan strategi tentang membaca. Strateginya namanya adalah SQ3R. SQ3R itu adalah S yang pertama survei, yang kedua adalah question. Survei itu menyurvei, melihat-lihat dulu. Judulnya apa, berapa baris, berapa paragraf misalnya. Nah, hal-hal secara sederhana saja dulu menyurvei itu, melihat secara garis besarnya seperti apa. Baru setelah itu question artinya bertanya. Bertanyanya bukan menanyakan kepada teman, tapi bertanya di kepala masing-masing, di otak masing-masing, menanyakan apa saja sih yang ada di dalam teks ini. Misalnya di dalam ar-riyadatu hiyan nasyatul badaniyul mustamir. Apa itu riyadhah? Apa itu olahraga? Nah, setelah bertanya, baru langkah ketiga adalah read. Read adalah membaca. Setelah mengajukan pertanyaan di diri masing-masing, baru baca. Baca teks yang sudah Ibu bagikan. Langkah keempat adalah recite. Recite itu meninjau atau melihat kembali apa yang sudah kita baca, mengulang kembali apa yang sudah kita baca. Dan yang terakhir adalah review. Review itu adalah mengulas yang kita bacakan, membicarakannya atau mengutarakannya dengan bahasa sendiri. Kan ini bahasa Arab, kita tidak perlu mengutarakan dengan bahasa Arab, tapi bisa diutarakan dengan bahasa kita sendiri apa yang telah kita baca sebelumnya. Nah, sekarang langkah pertama, survei. Silahkan disurvei dulu, dilihat-lihat judulnya apa, berapa baris yang ada di situ. Habis itu pikirkan apa yang kira-kira perlu yang kita tanyakan tentang teks bacaan tersebut. Sudah? Berikutnya question. Question artinya bertanya. Pikirkan pertanyaan, satu saja pertanyaan tentang teks yang kita baca tadi, yang kita survei tadi. Sudah? Sekarang langkah ketiga adalah read, membaca. Silahkan Ibu beri waktu untuk membaca penggalan teks yang ada di sini atau di kertas masing-masing. Baik, sudah selesai. Langkah-langkah ini sudah kita terapkan. Nah, untuk survei dulu. Setelah survei, kira-kira apa judul dari bacaan yang telah kita baca tadi? Siapa yang bisa? Ya, silahkan. Iya, sahih. Berikutnya, berapa baris teks yang kita baca baru saja yang tadi kita baca, berapa baris? Ya, silakan. Iya, alhamdulillah. Berikutnya, bahasa apa yang digunakan di dalam teks bacaan yang kita baca tadi? Ya, silakan. Ya, menggunakan bahasa Arab. Alhamdulillah. Nah, berikutnya pertanyaan. Question. Langkah kedua adalah bertanya. Kira-kira pertanyaan apa saja yang muncul saat kita membaca teks yang tadi? Silakan, siapa yang bisa? Ya. Ya. Artinya apa? Mahir riyadhah. Apa itu olahraga? Ya. Siapa lagi yang bisa? Ya, silakan. Apa saja
Apa saja fungsi olahraga? Ya, sahih. Terus berikutnya, ya. Saja jenis-jenis olahraga. Apa saja jenis-jenis olahraga? Nah, di langkah ketiga kita akan membaca. Karena sudah muncul pertanyaan-pertanyaan yang kita pikirkan, maka langkah berikutnya adalah membaca. Nah, setelah membaca, recite. Recite itu artinya mengulang atau memikirkan kembali apa yang kita bacakan. Langkah terakhir yaitu review. Review artinya membahasakan kembali apa yang sudah kita baca. Silahkan, siapa yang mau mereview terlebih dahulu? Kelompok 1, ya. Olahraga adalah aktivitas fisik yang terus menerus. Nah, di dalam review ini kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita pikirkan di otak kita sebelumnya. Yang kelompok 2, silakan. Siapa yang mau mereview? Ya, silakan. Iya, di antara fungsi olahraga adalah untuk menjaga kesehatan. Karena sebelumnya pertanyaannya adalah apa saja fungsi dari olahraga. Nah, kelompok 3, silakan. Iya. Iya, jenis-jenis olahraga diantaranya ada 2, yaitu olahraga individu dan olahraga kelompok. Nah, sekarang selesai untuk membaca dengan SQ3R. Berikutnya kita melakukan kerja kelompok. Ibu akan membagikan LKPD seperti biasa. Nah, dari masing-masing kelompok berdiskusi untuk mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang Ibu bagikan. Nanti setelah berdiskusi secara kelompok, masing-masing kelompok mengirim atau mengutus satu perwakilannya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah? Selesai? Nah, sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok yang telah dikerjakan sebelumnya. Nah, di dalam kerja kelompok ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah Ibu bacakan lah. Yang pertama dulu, sebelum mempresentasikan hasil kerja kelompok, satu orang menerjemahkan teks dari bacaan yang telah kita baca sebelumnya, yaitu tentang ar-riyadhah. Silahkan satu orang, siapa yang mampu, siapa yang bisa. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-riyadhah hiya nasatu badaniyum mustamirun aw harakatul badaniyatul mustamiratun litahsini sihah. Saatnya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang pertama, kelompok 1, silahkan. Ya, maju ke depan. Maza ta'rifu 'anir riyadah? Ar-riyadatu hiya an-nashatul badaniyyu al-mustamirru aw al-harakatul badaniyatul mustamirratu. Ya, kasih. Ya. Berikutnya kelompok kedua. Silahkan perwakilan. Di sini saya akan mendeskripsikan gambar sesuai dengan tema yang dipilih. Laibul jariyu min Indonesia faizun awal fil mubarah. Artinya atlet dari Indonesia pemenang pertama pada pertandingan. Ya. Nah. Kelompok ketiga. Silahkan maju ke depan.
Mempraktikkan teks lisan secara mandiri sesuai dengan tema yang dipilih. Harisul marma minal yabani la'ibun mumtazun. Artinya Penjaga gawang dari Jepang. Nah, sekarang alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya masing-masing. Dari teks yang kita pelajari ini, kesimpulan yang bisa kita dapat adalah olahraga itu adalah salah satu aktivitas fisik yang sangat perlu kita lakukan rutin minimal sekali seminggu. Kalau bisa lebih dari sekali seminggu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan. Nah, fungsinya untuk menjaga kesehatan. Biasanya orang yang tidak terbiasa olahraga untuk pertama kali itu badannya akan terasa pegal, sakit, pasti itu di awal-awal olahraga. Nah, menurut penelitian, kenapa orang yang tidak terbiasa olahraga itu ketika pertama kalinya olahraga mereka merasa kesakitan dan akhirnya kebanyakannya malah menyerah. Itu kenapa sakit? Karena awal-awal itu terjadi robekan otot yang terjadi di badan kita karena tidak terbiasa berolahraga. Nah, jadi salah satu fondasi atau dasar untuk menjaga kesehatan itu adalah dengan berolahraga. Selain itu mungkin ada cara-cara lain, yaitu dengan menjaga pola makan yang sehat. Tidak cukup sekedar itu, juga harus dengan adanya olahraga. Ibu mengucapkan terima kasih kepada semua kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 karena telah berusaha dengan baik untuk berdiskusi secara kelompok dan mengikuti arahan dengan baik untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kita berikan tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah. Nah, penutupnya, untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari tentang kaidah, yaitu na'at dan man'ut beserta idhofah. Nah, di dalam bukunya sudah tersedia kaidah-kaidah tersebut dan contoh-contohnya. Di rumah nanti bisa dibuka-buka bukunya, dipelajari, atau ditanyakan dulu, diskusi dengan teman sebelum kita memulai pelajaran berikutnya. Nah, untuk penutup, hayya bina nakhtatimu darsana hadzal yaum biqiraatil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.